Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, bukankah hukum Taurat telah mengatakan bahwa binatang itu adalah sesuatu yang haram? Nah, saudara perlu tahu, hukum Taurat yang diturunkan oleh Tuhan melalui Musa itu ada 3 jenisnya. Pertama, hukum moral, yaitu 10 perintah Allah. Jangan ada di hadapanmu ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, dan semua yang lain ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, ini adalah hukum yang sifatnya kekal sampai akhir zaman. Tetapi yang kedua, ada hukum Taurat berupa hukum sipil, yaitu peraturan tentang tanah, misalnya tahun ke-7 tidak boleh ditanami, ada aturan tentang perang. Nah, ini hukum sipil hanya berlaku untuk orang Yahudi pada zaman dulu. Dan sekarang sudah tidak berlaku lagi, apalagi buat kita orang non-Yahudi. Jadi sifatnya hukum sipil tidak kekal. Yang kekal hanya hukum moral, 10 perintah Allah. Yang ketiga yang kita bahas ini adalah hukum seremonial, yaitu tata cara ibadah. Ini juga tidak kekal. Misalnya sunatlah di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, jadi dalam Perjanjian Lama kan memang tandanya orang itu murid Tuhan adalah disunat. Anak Tuhan adalah disunat sebagai umat perjanjian. Tapi dalam Perjanjian Baru, Kitab Kolose mengatakan bahwa kamu sudah disunat dengan sunat rohani dan kamu sudah dibaptis. Jadi tandanya diganti dari sunat menjadi baptisan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-15a, firman Tuhan berkata demikian. Efesus 2 ayat yang ke-15a, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Loh, yang dibatalkan oleh Yesus melalui kematiannya, hukum Taurat yang mana? Bukan 10 perintah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, ini tidak dibatalkan, saudara-saudara. Masa udah percaya Yesus boleh mencuri, membunuh, berzina? Kan tidak. Tetapi hukum seremonial ini yang dibatalkan. Misalnya, orang kalau minta diampuni dosanya pada masa Perjanjian Lama harus membawa domba dan mengorbankannya di hadapan para imam. Tetapi sekarang tidak perlu karena Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama itu hanya kiasan yang kemudian sudah disempurnakan di dalam pribadi Yesus.